Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja. Kita akan memulai pembacaan kita. Untuk kamu yang baru datang, selamat datang. Semoga channel ini bisa membuat kamu dapat masukan-masukan positif ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, yuk subscribe supaya YouTube channel ini bisa terus berkembang. Hari ini kita mau lihat ya, dilema rasa ya, dilema rasa di dalam dirinya ya. Adalah dilema rasa cinta di dalam dadanya dia. Kita mau tahu siapa dia dan kenapa. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja yuk pembacaannya sekarang. Let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya dilema rasa di dadanya. Sora lihat dulu situasi orang ini seperti apa ya, kita lihat dulu. Yang pertama ada Ace of Pentacles. Orang ini dalam situasi ya, dimana dia sedang membutuhkan atau sedang harus mengeluarkan sebuah finansial yang sangat besar. Jadi orang ini memang sedang dalam periode dimana dia butuh sekali keadaan finansial atau bantuan secara finansial yang sangat besar. Jadi orang ini memang salah satu yang membuat hatinya tidak tenang atau anxiety adalah tentang masalah finansial yang besar ya. Jadi dia butuh finansial yang sangat banyak. Kalau Sora lihat di sini ada yang jumlahnya banyak atau ada yang tanggungannya banyak gitu ya. Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah ada Seven of Wands. Di sini dia harus berusaha atau harus seperti kayak bertahan sendirian ya. Dengan segala masalah yang menghadang, hati dia penuh dengan dilema ya. Energi dia banyak dia fokuskan untuk menyelesaikan banyak masalah yang dia merasa datang silih berganti dalam hidupnya dia, nggak selesai-selesai, sementara dia harus menghadapinya sendirian ya. Jadi orang ini seperti kayak harus pasang badan ya, kalau bahasa mamahnya Sora, sendirian. Jadi kayak energi dia itu banyak dia pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya dia ya, yang terus-terusan datang lah kalau Sora lihat di sini gitu. Nah, di sini dimana dia berusaha untuk menjaga dulu dirinya supaya bisa stabil, keadaan finansialnya supaya bisa stabil. Karena di sini kalau Sora lihat keadaan dia lagi nggak stabil. Keadaan finansial ini yang nggak stabil bisa berefek terhadap pikirannya dia, bisa berefek terhadap responnya dia, bisa berefek ke banyak hal. Salah satunya ke dalam pikirannya dia ya. Pikirannya dia, hatinya dia itu banyak fokus ke masalah finansial gitu loh. Setiap dia mau melangkah, setiap dia mau melakukan segala sesuatu, pekerjaan dan sebagainya, itu pun tentang masalah finansial. Di sini seorang lihat kalau nggak masalah finansial, masalah-masalah yang serius gitu ya, masalah yang apa ya, kalau seorang bilang masalah yang dihadapi itu sebenarnya nggak masalah-masalah receh gitu loh, yang nggak masalah biasa lah ibaratnya, yang harus ada harga yang dibayar, entah tenaga, entah waktu, entah pikiran dan sebagainya. Orang ini mengalami satu periode banyak sekali merasa tekanan yang ada. Di satu sisi dia merasa ada diri yang putus asa ya. Banyak dari mereka yang kayak harus menanggung apa yang sebenarnya mereka tuh nggak sanggup gitu ya. Banyak dari mereka yang jadi seperti merasa pesimis melihat masa depan karena mereka merasa bahwa kayak masa depan masalah ini akan terus ada dan menghantui ya. Kalau Sora lihat di sini banyak yang stres, banyak yang nggak tenang, banyak yang kepikiran kalau Sora lihat di sini ya. Nah, di sini ada masalah juga yang berhubungan sama keluarga ya. Di sini ada yang berhubungan dengan keluarga, kalau Sora lihat di sini mungkin ada hutang dari keluarga, mungkin ada cicilan dari keluarga gitu ya, yang harus jadi tanggungan dia. Tapi ini juga bisa berarti ada masalah internal di dalam keluarga dia. Kalau yang Sora lihat di sini, kuncinya ada di dalam keluarga. Oke, kita mau lebih lanjut. Lalu bagaimana hubungan kalian? Nah, di sini ada Two of Pentacles. Hubungan kalian menjadi tidak menentu. Naik turun secara emosional, kadang-kadang kayak bisa baik, kadang menjauh, hubungannya jadinya nggak stabil gitu ya.
kalau Sora lihat. Karena di sini ada fokus yang terpecah antara fokus menghadapi relationship dengan fokus yang soal masalah keluarga dan finansial ini. Jadi fokus dia itu seperti kayak sebentar megang ke relationship, sebentar fokusnya ke keluarga dan masalah kalau Sora lihat di sini. Ya. Sehingga di sini membuat dia itu banyak dari mereka yang kayak sebenarnya sih kalau bisa pingin kabur dari ini semua ya, karena sudah sangat stres gitu loh. Nah, tapi kan dia sadar gitu ya, tidak bisa kabur gitu ya. Tapi banyak di sini yang akhirnya banyak jadi stagnan dalam pikirannya gitu ya. Dan banyak yang nggak bisa berpikir banyak soal masa depan lagi ya. Jadi seperti belum kepikiran tentang masa depan gitu ya. Nah, hubungan kamu sama dia itu seperti kayak stuck di satu poin gitu ya. Hubungan itu seperti tidak bergerak lagi gitu ya. Sementara mungkin diharapkan hubungan ini bisa bergerak ke arah yang ada perkembangan lah. Ibaratnya hubungan tuh bisa jelas lah arahnya kemana gitu. Cuma di sini selalu terjadi persimpangan dan kebimbangan. Langkah yang mau diambil juga akan berefek terhadap masalahnya dia. Kan masalahnya kalau mau hubungan lebih lanjut itu kan gak cuma masalah cinta ya. Ada masalah lain yang complicated gitu ya. Apalagi ini berhubungan sama keluarga. Mungkin ada yang gak dapat izin, ada yang finansial yang gak cukup dan sebagainya ya. Di sini kalau Sora lihat, dia itu pingin kayak harus mengutamakan apa yang harus diutamakan dulu ya. Di sini lihat deh, banyak kartunya dari tadi pentacle. Jadi di sini ada hal-hal yang memang secara gamblang harus jadi prioritas dia dulu gitu ya. Karena mengingat bahwa kalau masalah ini nggak diselesaikan juga, masalah ini akan bisa jadi masalah yang tambah berkembang biak, terbawa terus sampai ke masa depan. Nah, ini semua membuat dirinya itu penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan dilema ya. Akhirnya mereka banyak yang berdiam diri, banyak yang kayak kelihatan bukan lesu sih, kelihatan kayak lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk menarik diri. Ada dari mereka yang mungkin hilang-hilangan, kepingin sendirian gitu loh. Karena pingin punya waktu untuk bisa lebih mikir apa yang harus dilakukan nih berikutnya gitu loh ya. Banyak yang berusaha mencari jawaban gitu loh dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Di sini ada ketakutan ya. Ketakutannya itu bukan ketakutan gimana-gimana. Ketakutan lebih ke arah kayak apakah nanti jadi lebih baik atau enggak nih ke depannya gitu loh. Jadi dia lebih kayak berhati-hati dalam mengambil satu keputusan karena segala sesuatu tuh dilema ya. Tentang masalah kebahagiaan sama masa depan. Ya, jadi dia ingin yang terbaik. Dia ingin yang terbaik untuk keluarganya dan dia ingin yang terbaik untuk hubungannya sama kamu. Ya, ini semua membuat dia merasa penuh dengan dilema karena dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak kondusif kalau yang Sora lihat di sini gitu loh ya. Oke, berikutnya apa yang kita coba lihat ya? Apa dilema-dilema lain yang dia rasakan di dalam perasaannya dia saat ini? Ya. Ada strength. Dia merasa bahwa aku harus jadi seseorang dengan pribadi yang kuat untuk bertahan gitu ya. Karena di sini tentang masalah bagaimana bertahan ya. Sementara dia juga dia merasa bahwa aku di satu sisi juga manusia yang dia mulai merasa lemah dan kehilangan power untuk bertahan ya kalau Sora lihat di sini. Namun di satu sisi dia juga tahu cinta dari kamu adalah segala sesuatu yang mensupport dia. Gitu ya. Segala sesuatu yang mensupport dia gitu ya. Di satu sisi dia berharap ada keajaiban terjadi sama hidupnya dia ya, sama hubungannya dia sama kamu juga. Supaya gimana segala sesuatu tuh bisa baik gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Karena kalau sekarang jadi kayak hubungan itu gloomy, nggak happy, stagnan, kayak banyak kekhawatiran dan banyak ketakutan karena situasi yang tidak kondusif. Dianya jadi ngilang-ngilang, dianya juga kadang-kadang kalau kamu tanya diem aja gitu. Yang ngebuat malah jadi ribut kan gitu loh. Nah, dia merasa ini adalah suatu proses yang harusnya untuk pertumbuhan, tapi dia juga mulai merasa capek gitu loh. Sampai kapan nih mau kayak gini gitu. Dia juga sendiri bingung sampai kapan situasi akan seperti ini. Ini dilema di dalam dirinya dia. Sehingga dia menarik diri untuk beristirahat, menarik diri untuk aku capek, beneran capek secara energi gitu loh ya, untuk memikirkan ini masa depan hubungan mau seperti apa dan keluargaku akan seperti apa ke depannya gitu loh ya. Namun di sini ada rasa haus, rasa lapar akan cinta dan kasih sayang dari kamu kalau yang Sora lihat di sini. Dia butuh kamu kalau Sora lihat.
ya. Intuisi dia tahu kalau dia butuh kamu, gitu loh. Tapi di satu sisi dia merasa kayak, kejam gak sih aku nahan kamu untuk aku yang sedang dalam banyak masalah, gitu loh ya. Dan secara emosional aku juga jadinya suka marah-marah, akunya gelisah, kamu jalani relationship juga mungkin sama aku jadi nggak bahagia, gitu loh ya. Tapi aku cuma bisa bilang bahwa kalau sekarang ditanya mau gimana, aku cuma bisa bilang jalanin aja, let it flow, gitu loh. Tapi apakah kamu bisa nerima kalau cuma let it flow aja? Karena dia tidak bisa memberikan kepastian, ya. Karena itulah dia seperti memilih untuk ghost, menghilang kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini penuh kegalauan sebenarnya, gitu. Penuh kegalauan, bukan dia nggak sayang kamu, bukan dia nggak cinta kamu, tapi memang dalam situasi yang dia itu tadi ya Sora bilang ya, mumet banget gitu loh. Jadi kayak bingung nih mana yang harus didahuluin duluan, nahan kamu juga egois gitu ya. Kamu juga kena sama situasinya dia yang lagi begini, nggak sehat secara mentality, makanya dia narik diri gitu kalau yang Sora lihat. Jadi memang dilema gitu loh. Dilema antara mau maju sama mau ya udahan aja gitu loh. Daripada kamu terpaksa dalam situasi yang nggak enak kayak gini gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Dilema di hatinya. Ada be honest ya. Dia berharap bisa jujur sama kamu, heart to heart conversation ya. Kayak dia masih khawatir. Dia khawatir kalau kamu bisa nggak ya nerima kalau dia ngomong jujur apa adanya soal situasi dan kondisi dia. Itu dia takut ya. Dan sebenarnya gitu loh ya. Di sini kamu sudah kelihatan sebenarnya sign-signnya bahwa dia itu sudah mulai merasa seperti kayak stagnan, bingung gitu ya, udah ada red flags-nya gitu, bahwa hubungan ini stagnan, bahwa dia itu sebenarnya nggak siap gitu ya, dengan segala yang ada dia nggak siap untuk lebih lanjut ya. Dan di sini dia mulai merasa kayak jangan-jangan kita memang harus berpisah jalan. Walaupun memang harus berpisah jalan, di sini ada ketakutan dia. Dia nggak sepenuhnya siap loh untuk berpisah sama kamu gitu loh. Kalau yang Sora lihat gitu ya. Oke, karena di sini dia masih ada ketergantungan sama kamu. Dia butuh kamu secara support, secara apa namanya banyak hal ya, support energi mental gitu ya, mungkin ada juga yang menolong secara finansial di sini gitu ya. Hanya segala kesulitan yang ada di sini yang menghadang membuat situasi jadi makin tambah sulit karena dia tahu bahwa masalah ini tidak akan bisa selesai begitu saja dengan cepat kalau Sora lihat di sini ya. Memang masalahnya cenderung akan masih berjalan cukup lama. Dia bersyukur bisa mengenal kamu di dalam hidupnya dia. Dia feeling gratitude. Ya. Hanya di satu sisi dia sudah mulai merasa bahwa mungkin aku harus membiarkan kamu bertemu dengan yang lain yang lebih baik dari aku gitu loh. Yang kayak lebih bisa ngasih kamu kepastian, bisa kasih kamu kebahagiaan gitu loh. Karena dia merasa bahwa dia itu dilema. Di satu sisi dia sayang kamu, dia cinta kamu, tapi dia merasa gini, apakah sayang dan cinta itu akan seperti ini, membuat kamu ikutan kena anxiety-nya dia, ikutan kamu kayak harus menanggung beban yang ada gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, dia pingin kayak dia nggak mau maksain situasi. Sementara mungkin di satu sisi kamu mulai mempertanyakan jadi gimana, dia merasa cuma bisa pasrah di sini. Di sini ada energi kepasrahan. Ya, yang dia cuma tahu adalah menjalani sekarang gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di antara semua segala keputusannya dan keputusasaannya tadi, dia mulai berpikir bahwa dia tidak mau mengikat kamu. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, karena dia merasa cinta yang terbaik adalah dengan tidak membuat kamu tersiksa. Dia pingin kamu bisa mendapatkan cinta yang layak kamu dapatkan, yang bisa bikin kamu nyaman gitu loh. Kalau dia sekarang merasa bahwa aku nggak bisa bikin kamu nyaman, dia menyadari itu gitu loh. Kamu layak mendapatkan passion, hasrat yang layak gitu loh. Dan dia merasa bahwa dia harus butuh banyak waktu untuk refleksi dulu, berpikir dulu apa sih rencana yang harus dia mau lakukan ke depan, karena sekarang benar-benar kayak hidupnya berantakan. Jadi dia memilih untuk menarik diri dan stop gitu ya. Jadi kalau Sora lihat ya, dilema di hatinya membuat dia menarik diri dari kamu, tapi bukan karena nggak sayang kamu. Sorry kalau memang harus menyakiti sekarang, karena dia merasa bahwa yang terbaik adalah membiarkan kamu untuk
aku menarik dulu diriku, membiarkan dirimu dulu untuk, aku harus gini loh. Secara logika dia berpikir bahwa hubungan ini udah sulit untuk dijalanin. Terlalu banyak rintangan dan tantangan dengan masalah yang dia hadapi ya, gitu loh. Sehingga dia merasa bahwa lebih baik aku yang berkorban nyakitin diriku juga di sini, gitu ya. Kamu juga mungkin harus sakit dulu sekarang, tapi kamu mungkin bisa dengan waktu akan sembuh dan kedapat seseorang yang lebih baik dari aku. Kok klise Sora? Ya, Sora hanya baca kartunya apa adanya begitu. Ini akan jadi ending yang akan sangat sulit dan penuh dengan kesakitan dan penuh dengan rasa apa ya, kecewa gitu ya. Cuma dia langsung keluar 3 kartu. Dia berharap kamu bisa ketemu cinta yang baru gitu loh. Kalau memang nanti dengan dia menyadari bahwa akan ada waktunya kok. Kalau memang harus bersama dengan dia menyadari bahwa universe akan kasih jalan dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang dia merasa kayak kamu harus memberikan kesempatan untuk orang lain. Dia merasa bahwa dia tidak ingin menahan kesempatan kamu untuk bertemu dengan seseorang yang lebih baik. Demi kebaikan kamu gitu ya, karena dia merasa bahwa aku aja belum ketemu titik apa ya, belum ketemu pencerahan buat hidup aku perlu fokus dulu sama pencerahan hidup aku harus selesaikan dulu masalahku ya. Kamu layak mendapatkan cinta yang baru, cinta yang besar yang sangat menyayangi kamu, yang bisa sepenuhnya tulus sama kamu gitu loh ya. Nggak yang kayak sekarang kamu pun harus ngadepin dia yang secara emosional itu nggak bagus, yang itu malah jadi kesannya tuh kayak toxic relationship. Ini bukan perjalanan yang akan mudah untuk dia. It's gonna be not easy way. It also can be very sadness and painful buat dia gitu loh sebenarnya. Cuman itu tadi. Dia merasa bahwa intuisi dia bilang kayak dia harus melet go kamu dulu gitu loh. Gak bisa kayak maksain harus kayak, oh kamu harus sama aku, kamu harus untuk aku gitu loh. Karena dia merasa bahwa situasi yang sekarang terlalu sulit ini bakalan jadi repot. Tapi dia selalu menganggap kamu adalah cinta sejatinya dia, true love. Ya, kamu adalah cinta sejatinya dia. Dan selamanya dia tidak akan lupakan kamu. Tapi dia tadi selalu udah bilang, ulang lagi ya. Dia merasa kamu harus bisa menerima cinta yang lebih baik. Gitu loh. Kalau sekarang gitu loh ya, aku merasa bahwa aku gak cukup sayang kamu, gak cukup tunjukin cinta aku sama kamu dengan sepenuhnya. Dan kamu harus melihat kenyataan gitu. Open your eyes, lihatlah kenyataan, memang situasi dan keadaan tidak memungkinkan di antara kita. Suka nggak suka harus diterima dulu itu. Mungkin akan ada cinta yang baru untuk kamu gitu. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya, cinta keadaan sih gini urusannya ya, karena keadaan gitu. Jadi ya itu gitu. Dia merasa kayak kuat, feeling dia kuat untuk bilang kayak kamu akan ketemu sama orang lain yang lebih baik daripada aku. Ya. Aku begini justru ingin melindungi kamu karena aku sayang sama kamu, supaya kamu tidak harus mengalami segala painful yang ada di aku. Gitu loh. Ya. Dan aku pingin kamu merasakan kebahagiaan. Dan menurut dia, bersama dengan dia, itu nggak bisa bahagia, paling nggak untuk sekarang. Dan dia nggak tahu sampai kapan kebahagiaan itu bisa dia raih dan dia berikan sama kamu gitu loh. Karena dia sedang berjuang untuk menyelesaikan segala sesuatu satu-satu di dalam hidupnya dia. Dan dia tahu bahwa sabar itu ada batasnya gitu. Dan dia merasa bahwa menahan kamu terus-terusan itu nggak bagus. Kamu layak untuk dicintai dan disayangi sama yang lebih baik gitu. Di satu sisi ya, dia nggak mau ego ya sih. Ada yang lain yang harus dia perjuangkan pada saat ini ya. Jadi kalau dari dia, saudara cuma menyampaikan bahwa mungkin ini adalah sign bahwa kita harus berpisah jalan dulu di sini. Kalau memang nanti di persimpangan kita bisa ketemu, ada jalan lain dari semesta, ya sudah. Tapi paling tidak dia mau sampaikan bahwa sesungguhnya dia sayang kamu, bukan enggak gitu loh. Dia sangat butuh cinta kamu, dia juga tahu kamu jadi orang yang sangat banyak support dia, sangat menyayangi dia. Tapi memberi dia space dan memberi kamu space adalah yang terbaik pada saat ini. Supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu, dia harus melanjutkan dulu hidupnya dia. Daripada ada terus sekarang gitu ya, ada terus sekarang malah saling menyakiti dan saling hurting gitu loh. Penuh dengan penolakan, karena dia juga nggak mau diganggu, karena tiap kali berinteraksi juga malah jadi marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Sehingga kamu malah merasa kok kayaknya dia nggak butuh aku, dia rejections aku gitu. Malah membuat semuanya jadi nggak happy, dia juga jadi tambah beban karena dia ngerasa bersalah sama kamu.
gitu. Jadi semakin hari malah membuat situasi jadi semakin sulit. Jadi dia memilih bahwa dia dengan sadar kayak aku narik diri, kita harus break dulu, tapi kalau memang dari posisi itu kamu juga bisa ketemu sama seseorang yang lebih baik, aku akan merelakan. Dia bukan nggak sayang ya, tapi dia menyadari bahwa merelakan kamu untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik itu mungkin yang lebih baik. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Akan selalu ada perasaan di antara kalian, magnetic connection. Koneksi itu akan selalu ada. Ingat ya, sayang dan cinta punya koneksi bersama-sama, dan makna tidak harus selalu berarti bersama-sama. Ya, memang ini ingat, maafin kalau Sora baca tidak harus selalu berarti happy ending pembacaannya. Sora akan membacakan energi apa adanya. Untuk kali ini mohon maaf kalau pembacaannya tidak berakhir happy ending. Apa yang semestinya harus Sora baca ya akan Sora bacakan. Ini energi dari semua zodiak ada ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, kita sekarang lanjutin, tinggal dikit lagi, sorry, goyang. Oke, kita cuma mau ambil alfabetnya aja ya. Oke, C, U, T, Z, C lagi, H, masih menjadi rahasia, P, D, H, E, H, A, W, N, V, dan G. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Atau bisa juga nama kota atau plat nomor kendaraan. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, dan kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut dan lain-lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram, atau mau nanya-nanya hal yang lain. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.